Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah min layali Ramadan nazzalallahu al-Qur'ana li ummati Sayyidina Muhammad wa huwa rahmatun wa shifa' wa hudan wa inayah wa taufiq wa dzikr min Allah ta'ala jalla jalaluhu tabaraka wa ta'ala wa azamatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus Masjid Nurul Istiqomah beserta panitia Amalia Ramadan, Bapak Imam, orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di malam yang sangat penuh keberkahan ini Allah pilih untuk diturunkan Al-Qur'an. Al-Quran turun itu dua tahapan. Min lauhil mahfud ila sama'is salis fi tarikh as-sabi' wa asyabi asyara min Ramadan. Allah tahap pertama menurunkan Al-Quran dari lauhil mahfud ke langit ketiga. Itu bertepatan tanggal 17 bulan Ramadan tahun ke-41 setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan tahun ke-41? Karena orang Arab itu, Pak, kalau ulang tahun ini hari 40, maka dia jawab umurnya 41. Jadi yang dihitung itu di depannya. Contoh, ada orang umurnya 17, barusan ulang tahun, maka kalau dilihat bukan lagi 17 tapi sudah menuju 18. Itu istilah tahun 41. Kalau Anda buka di kitab itu fi sanatil hadiyah wa arba'ina sanah, di tahun ke-41 setelah lahirnya Nabi, yang dimaksud adalah umur 40 tahun daripada Nabi Muhammad SAW. Itu tahap pertama dari lauhil mahfud ke langit ketiga, tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Lalu setelah itu minas sama ila nabina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beransur-ansur, tidak secara langsung, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi galil ba'da galil alama yahtajuna min hayati nabiyina Muhammad. Sedikit demi sedikit, tergantung bagaimana kondisi sebab turunnya Al-Quran atau kebutuhan daripada turunnya Al-Quran. Makanya Nabi itu wafat 63 tahun karena menerima wahyu 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan itu bertahap. Kalau Anda teliti dalam sejarah, Nabi menerima wahyu 40 tahun 9 bulan 8 hari. Bagaimana cara hitungnya? Begini, 63 tahun dikurangi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Gitu caranya. Maka Anda akan dapat umur Nabi menerima wahyu 40 tahun 9 bulan 8 hari. Ya.
Ini waktu Allah tentukan karena Allah memandang ada makna arba'in, ada makna 40. Ada maknanya, 40 ini ada maknanya. Umatnya Nabi Musa sujud 40 hari 40 malam. Ya, ini 40 ini ada makna tersirat. Karena kehidupan manusia itu punya fase. Kalau masih kecil namanya bayi atau balita. Sudah mulai di atas balita, anak kecil. Naik pelan-pelan lagi, mulai remaja. Naik setelah itu dewasa. Umur dewasa itu sebenarnya Pak, kalau Anda buka dalam riwayat arba'ina sanah, ya, bukan 37 tahun atau menjabat 2 tahun wali kota. Jadi memang Allah pilih ini 40 tahun ini adalah waktu yang memang dikehendaki suatu kepemimpinan. Makanya Pak, undang-undang dulu, kenapa calon presiden 40 tahun, itu bukan politisi yang buat Pak. Dulu negara didampingi para politisi oleh ulama-ulama terdahulu. Didampingi Pak. Sekarang ulama hanya dimanfaatkan untuk cari suara. Kalau dulu tidak. Minta pendapatnya, kira-kira jadi presiden cocoknya berapa tahun? 40. Ya. Itu bukan karangan itu Pak, bukan karangan itu. Ya, bukan karangan. Itu memang berdasarkan sejarah daripada nuzul Quran. Ya, bukan karangan, tapi sekarang malah dirusak itu peraturan. Mudah-mudahan kembali normal insyaallah. Amin. Ya, bukan gitu. Jadi, nah kita lanjut. Subhanallah. Wallahi ya, Nabi Muhammad dipilih menerima Al-Quran ini tidak gampang Pak. Kenapa? Gunung saja tidak mau menerima Al-Quran. Bukan tidak mau, tidak mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasyaddian min khasyatillah." Kalau saya turunkan Al-Quran ini di atas gunung, maka kau akan melihat gunung ini akan guncang, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini, bayangkan Nabi menerima Al-Quran pertama kali melalui malaikat Jibril. Waktu itu, maaf, Nabi ini Pak, sekedar informasi, buta huruf, al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi itu ada tujuannya. Jangan sampai ada umat akhir zaman, lu tahu kenapa saya tidak tahu baca Quran? Ku contoh Nabi Muhammad. Ilahi lakutu. Kalau Nabi tidak tahu baca Quran, itu ada alasannya. Salah satu kelebihannya Nabi itu dapat gelar al-ummi. Apa itu ummi? Buta huruf. Tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Tujuannya supaya orang-orang kafir Quraisy tidak menuduh Nabi membuat Al-Quran. Tujuannya di situ Pak. Makanya itu Nabi bilang semua, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Goso, teman-temannya semua itu, apa Nabi bilang? Tidak mungkin Nabi bikin Al-Quran. Ini Al-Quran ini kenapa begitu indah? Isinya singkat tapi padat, luar biasa. Nah, rusak semua. Syair-syair di zamannya Nabi rusak semua. Karena sekedar informasi Pak, kadang-kadang Allah itu turunkan mukjizat sesuai keadaan zaman nabinya. Ya, seperti Anda tahu Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular karena di zamannya banyak tukang sihir. Mukjizatnya tongkat jadi ular. Di zamannya Nabi Muhammad, musuh-musuhnya itu pakar-pakar ilmu syair. Tahu syair ya? Nah, datang Al-Quran, rusak semua syair. Tidak ada lagi syair yang mau didengar. Kenapa? Gak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Gak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, dari mana itu Nabi bisa karang syair? Tidak mungkin karangannya Muhammad.
Muhammad itu jangankan bikin syair, menulis saja tidak bisa, membaca saja tidak bisa. Mereka itu bingung, Pak. Mereka itu kayak apa di? Tidak ada lagi alasan menolak kebenaran Al-Quran. Cuman hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Secara kasar-kasarnya pasrah terima Nabi, tidak ada lagi alasan untuk menolak Nabi kalau yang bawa Nabi betul-betul Al-Quran. Kenapa? Itu tadi, Nabi buta huruf dan juga tidak bisa menulis. Subhanallah. Akhirnya Nabi itu, Pak, sewaktu dapat wahyu pertama, Iqra, di situ Nabi ketakutan, belum langsung menjawab, enggak, ketakutan, Pak. Ketakutan, ya Allah. Bayangkan, Pak, lihat malaikat Jibril wujud aslinya. Kalau kita kapan mati di tempat, penampilannya malaikat Jibril. Lalu Nabi di situ gemetar badannya, langsung dirangkul sama malaikat Jibril, dadanya ditekan. Iqra, ma'ana bigore, ma'ana bigore. Kata Nabi, tidak bisa Kak membaca, tidak bisa Kak membaca. Ya kan memang tidak bisa membaca. Itu riwayatnya itu. Ma'ana bigore, ma'ana bigore. Terus ditekan. Itba ma'agultu. Kata Jibril, ikuti apa yang saya bilang. Ikuti apa yang saya bilang. Dipegang lagi dadanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ikuti Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situlah awal mulanya Nabi menerima Al-Quran. Ya Allah. Pulang Nabi itu, Pak. Baru satu ayat, pulang Nabi, gemetar. Gemetar Nabi, pakai selimut. Itu siapa yang kasih selimut, Ki? Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha. Diselimuti sama Sayyidatuna Khadijah. Ya Muhammad, ya Muhammad. Hal gerangan apa yang membuat kau takut? Engkau tidak pernah takut dengan musuh-musuhmu. Engkau tidak pernah takut dengan siapapun. Lalu dijawab, ya Khadijah, Qad laqitu rabbih, aku telah berjumpa dengan pencipta, telah dianugerahkan Al-Quran, jiwaku tidak kuat. Memang, Pak, wajar, Pak. Masalahnya ini, Pak, cahayanya Nabi dibungkus jasad. Ini Al-Quran ini terlalu mulia. Jiwaku tidak kuat, jiwaku tidak kuat. Aku telah disampaikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Khadijah, ya Muhammad, kuatlah kamu, antal mukhtar. Disitulah julukannya Nabi, antal mukhtar. Atau apa itu mukhtar, Pak? Engkau adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Makanya kalau ada namanya mukhtar itu hamba terpilih. Ya, antal mukhtar. Julukannya siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, Pak, ini Nabi Muhammad tidak mau bangun. Siapa yang kasih bangun? Allah. Ditegur sama Allah. Ya ayyuhal muddatsir, qum, bangun wahai orang-orang hamba yang berselimut, bangun. Berilah peringatan kepada umatmu, bangun. Akhirnya disitulah Nabi Muhammad bangun untuk melanjutkan menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tidak gampang ini, Pak. Al-Quran ini, Allah Karim. Ya Rabb, menerima wahyu setiap saat. Makanya dalam Al-Quran itu, wa wajadaka dhallan apa? Fahada. Aku dapatkan kamu itu bingung. Dhallan itu bukan sesat. Jangan Anda katakan Nabi itu awalnya sesat, kemudian dapat hidayah. Salah itu. Itu terjemahan mentah. Aku mendapatimu sesat, lalu kemudian dapat hidayah. Bukan sesat. Aku dapati kamu bingung, lalu aku anugerahkan hidayah. Masya Allah. Ya. Jadi wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka aila fa'agna. Aku dapat kamu itu kayak bingung, kayak tidak jelas. Aku fa'agna, cukupkan daripada pengetahuanmu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya Allah. Betul-betul berat, ya, betul-betul berat. Makanya kalau berangkat Ki umroh, usahakan Ki dapat itu bisa Ki naik ke Gua Thur. Di situ apa namanya, kesempatan untuk mendapatkan
keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunung apa lagi? Sorry. Apa? Gua Hira, sorry. Ya, betul-betul di situ kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Saya alhamdulillah, saya Pak tidak bisa lama di dalam, cuma dibatasi karena gantian masuk. Cuma di luar bukit berhasil hatamkan Quran sama istri. Karena ambil keberkahan di situ turunnya pertama kali Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah. Amin. Nah, selanjutnya pertanyaan, apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Dengarkan baik-baik. Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi Al-Quran itu mengandung makna yang tersirat luar biasa. Hanya saja kita punya kemampuan terbatas untuk mengetahui isi Al-Quran. Anda kalau lihat Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ahli mufassirin fi zamanin Nabi, ahli tafsir di zaman Nabi. Dulu Pak, kalau ada orang kehilangan kendaraannya, pernah satu ketika ada orang kehilangan kendaraannya, datang sama Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah ibn Abbas, hilangi kudaku. Nah bilang Abdullah bin Abbas, tunggu dulu nah, saya lihat Al-Quran. Nah lihat, oh kudamu itu ada di sana. Pergi ku ambil ki, sekarang lagi tidur di bawah pohon besar. Lihatnya apa? Al-Quran. Ini orang percaya Pak, pergi nah lihat, ada betul ki di bawah pohon. Setelah ambil kudanya, kembali ki. Abdullah bin Abbas mengatakan lagi, maturidu marrah. Kasar-kasarnya itu, apa sedik nu maui? Nu dapat mi kudamu tuh? Lah iye, ku dapat mi kudaku, tapi masih bingung nggak? Kenapa kau bingung? Nah, nu dapat mi kudamu? Bingung nggak dari mana kita tahu? Ya, orang dulu itu Pak lebih penting ilmu daripada dunia. Kembali kita cari ilmu. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Ala tasma magalan Nabi? Apakah kamu tidak mendengarkan Nabi? Hadal Quran yuqassi jami'il waqi'at min awwali Adam min awwali khalqi ila akhir khalqi. Jadi ini Al-Quran mengkisahkan semua peristiwa-peristiwa dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Jadi ada semua di sini. Ya, bayangkan loh, kudanya hilang, nah lihat di Al-Quran. Saya kemarin ada orang datang, Habib hilang HP ku. Tolong nggak dulu, bilang tunggu dulu. Tunduk Kak sebentar, baru bilang pergi mau di MTC lantai 3. Banyak HP second di situ, tawar mami baik-baik. Ya, karena saya bukan Abdullah bin Abbas, bukan Tongak dengan Abbas. Ya, jauh. Kita ini Pak cuma dohirnya Al-Quran. Yang dipakai ceramah itu cuma dohir. Batinnya terlalu dalam. Ada satu Pak, Mukashif. Anda tahu Mukashif? Hamba yang dikasih kemampuan oleh Allah untuk mengetahui makna isi Al-Quran. Mukashif itu luar biasa, tinggal di Surabaya. Tinggal di Surabaya, sudah wafat. Dijuluki Syekh Neon. Neon itu karena wajahnya terlalu terang. Apa ya istilahnya ini, bercahaya wajahnya. Milok. Oh soleh. Mulutnya itu tidak berhenti. Luar biasa. Rajin betul, Masya Allah. Hafal Quran itu belum sampai 15 tahun umurnya, Masya Allah, tapi sudah wafat umurnya 72 tahun. Suatu ketika nah ceritakan istriku, bilang dulu abah waktunya melamar ki, nah tolak ki mamaku, karena saya ditolak Pak sama mertuaku dulu, nggak tahu Pak beda. Akhirnya waktu nak tolak Kak, mertuaku pergi di situ, ya Syekh, saya minta pendapat, ada anakku dilamar sama orang. Orang Makassar itu Al-Hamid bansanya, agak keras itu, tapi insya Allah tenang, tidak apa-apa. Walaupun jauh, insya Allah terima saja. Begini orangnya nanti insya Allah bukan. Semua yang nak sampaikan Pak persis, padahal belum bicara mertuaku. Apakah itu sihir? Bukan, namanya Mukashif an Ulumil Quran. Itu orang sekarang bilang orang pintar, bukan sandro, nah bukan sandro. Lentungi sandro. Nah, ini orang pintar, dia memang dikasih anugerah oleh Allah Mukashif untuk mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat umumnya manusia lewat isi Al-Quran. Ya,
Ini orang bilang tidak masuk akal, Bib. Bukan tidak masuk akal, akal tak tidak masuk. Beda itu, beda. Nah, kita lanjut. Namun tentunya kita punya amanah. Kita punya amanah untuk mengamalkan Al-Quran. Bukan cuma dibaca, tapi mengamalkan isinya. Dikatakan, maaf ya, tapi yang kita tersinggung. Alamatul munafik fasih fi qiraatil Quran lakin ma yata'addab bi adabil Quran. Yang kita tersinggung ini, yang kita tersinggung. Tanda-tanda orang munafik, dia fasih membaca Al-Quran, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Banyak nih tuh, banyak nih sekarang itu. Kalau dibilang kiai, di atasnya kiai. Luar biasa. Tapi, sambaran mina bilang, pokoknya bicaranya itu bukan kebenaran, kepentingan, tergantung demakulih. Itulah yang dikatakan Nabi, inni akhwafu minad dajjal fi akhir zaman. Aku itu lebih takut daripada dajjal di akhir zaman. Paling menakutkan, lebih menakutkan dari dajjal. Siapa itu? Ulama usuk, ulama yang berbicara kepentingan dunia. Na'udzubillahi min. Hati-hati dulu ya. Masya Allah, bahaya itu munafik. Makanya kita ini harus meneladani isi Al-Quran. Karena akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, anak remaja masjid, perbaiki duduk tak semua dek. Ini kita bahas akhlaknya Al-Quran, baru main Mobile Legends di masjid. Jauhnya dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kasih gambaran, karena kita nanti 10 tahun ke depan yang gantikan tugasnya pengurus masjid. Kalau kita zamannya hancur, lebih hancur ke depan. Ingat Ki, hati-hati. Perhatikan, Pak, jiwaku itu Pak tidak bisa lihat kemungkaran. Bukan cuma ini, tetanggaku biasa kok 4 hari yang lalu ada pacaran di ujung lorong, ku datangi, pulang Ki dek. Bilang, kenapa disuruh kau pulang? Nah, bukan kita punya lorong. Bilang, dek, jangan kau pancing emosiku. Masa lalu kok lebih kejam daripada yang kau tahu. Karena kalau saya itu tidak kubuat di diriku di badanmu, tidak bisa mau bergerak. Tidak pernah kau dicipik kontainer. Akhirnya pulang. Dalam tidak bisa kalian kebongkaran Pak. Ada pabiti ayam ku datangi duduk di situ. Mungkin jual ke ayam tak ku beli semua. Berapa harganya? Bilang, enggak Habib, berhenti kok. Kalau tidak berhenti kok tidak pulang nggak? Begitu jiwaku saya Pak, enggak tahu. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Nah, bilang orang hati-hati Habib ditobok dari belakang, apa boleh buat? Nah itu ya, karena iman itu Pak, ciri-cirinya ada iman dalam hati, merasa nikmat kebaikan, jijik dengan maksiat gitu. Jadi kalau ada orang acuh tak acuh, itu belum sempurna. Jangan lalu naudzubillah min. Kita lanjut. Akhlaknya Nabi jangan cari di mana-mana. Akhlaknya Nabi ada dalam Al-Quran. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya sama sahabat, ya Aisyah, Ummul Mukminin, kaifa ahlaku Rasulillah? Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kata Sayyidatuna Aisyah, ahlaku Rasulillah kana hulukul Quran. Akhlaknya Rasulullah apa yang ada dalam Al-Quran. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Suri toladan semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan Nabi dididik imannya. Saya pertegas loh ya. Dididik imannya Nabi lewat Al-Quran. Dengan cara apa? Sejarah. Ini Al-Quran Pak, telaaki. Ya, telaaki ini Al-Quran. Saya sudah baca terjemahannya selama saya paham bahasa Arab sudah lebih 40 kali. Setiap tahun hatam 3 kali. Telaaki isi Al-Quran ini Pak, 2/3 isi Al-Quran atau hampir 65% isi Al-Quran ini adalah sejarah. Saya ulang, isi Al-Quran ini 60% lebih sejarah. Jadi kalau ada orang tidak suka baca sejarah, berarti jauh dari Al-Quran. Allah mendidik Nabi Muhammad lewat sejarah. Nggak percaya Ki?
Ayo buka Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusul. Telah aku kisahkan kepada kalian, kepadamu ya Rasulullah, kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Di antaranya Ashabul Kahfi, di antaranya Luqmanul Hakim, di antaranya para nabi dan para rasul. Semua aku kisahkan kepadamu ya Rasulullah dari kisah para nabi dan para rasul. Tujuannya apa? Manusabbitu bihi fuadak, untuk memperkuat keyakinan dan iman Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Makanya kalau baca Al-Quran jangan cuma target hatam. Teknik baca Quran itu ada dua. Teknik hatam, mungkin 1 hari 1 juz misalnya, atau teknik terjemahan. Ya maaf, saya bukan meremehkan, teknik baca terjemahan. Karena bagaimana caranya mentadaburi isi Al-Quran kalau tidak ditahu terjemahannya? Mungkin tunggu ustadz terjemahkan ke dalam ceramah? Tidak mungkin nih kalau bukan kita. Itu ada dijual Pak Al-Quran terjemahan, supaya nak kasih kesempatan membaca Al-Quran. Jangan cuma koran dibaca. Di koran itu lebih kecil hurufnya, tak baca semua dulu. Ya kan? WhatsApp, nah baca grup. Masa terjemahan Al-Quran tidak mungkin baca? Luar biasa itu terjemahannya Pak, luar biasa. Ya, apalagi tafsirnya luar biasa isinya. Ya, ini salah satunya. Nabi itu pernah didatangi sama sahabat. Jadi turunnya Al-Quran itu tidak langsung ya, bertahap. Nabi jelaskan dulu tentang Ashabul Kahfi. Ya, apa bilang Nabi? Oh, belum saya dapat, saya belum mengerti. Besok datang kok, besok malam. Paham ya? Nabi ini kasihan tidak mau menjawab kalau tidak tahu. Jadi ustadz itu kalau tidak tahu jangan paksa jawabannya. Misalnya ada ustadz ditanya, kenapa ustadz Nabi lahir tahun gajah? Karena tidak lahir di tahun kambing. Kipat tolo-tolo. Ya, jadi jangan, kalau tidak tahu lebih tidak jawab. Karena kenapa? Dikatakan wallahu a'lam nisful ilm. Mengatakan hanya Allah yang tahu itu bagian daripada ilmu. Ya, akhirnya besok apa bilang Nabi tadi? Datang mau kok besok malam, saya sampaikan kok. Malamnya Nabi bermunajah, ya Allah, turunkan ya Allah keterangan tentang Ashabul Kahfi. Allah tidak turunkan. Di situ doanya Nabi ditunda. Doanya Nabi ditunda, tidak diturunkan Ashabul Kahfi, tapi ditegur ki Nabi Muhammad SAW. Apa tegurannya Allah? Apa itu? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Nabi, jangan kau coba-coba bilang besok saya melakukan ini tanpa didasari kalimat insya Allah. Kan tadi Nabi bilang datang mau ke besok malam tapi tidak bilang insya Allah, nandalkan dirina. Ditegur sama Allah, jangan kau bilang besok kecuali didasari dengan insya Allah. Bilang nih besok datang lagi. Nabi mana nih? Maafkan Kak, Allah belum turunkan informasinya. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa kembali. Turun nih tentang Ashabul Kahfi, yaitu surah Kahfi. Jadi memang Al-Quran ini adalah sumber ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan gerak-geriknya Nabi diatur dalam Al-Quran. Gerak-geriknya Nabi diatur dalam Al-Quran. Jadi Nabi itu manusia sempurna, tapi namanya manusia tidak lepas dari khilaf dan kesalahan. Akhirnya Nabi itu pernah rapat sama pejabat-pejabat Quraisy, yaitu golongannya pejabat-pejabat kafir Quraisy. Golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu semua. Ya, abu-abu semua. Akhirnya waktu Nabi rapat, bayangkan Pak, tabi'in terlalu serius menasihati. Kenapa serius? Begini. Pemikirannya Nabi, kalau ini orang-orang pejabat kafir Quraisy masuk Islam, maka
tidak ada perang. Tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah. Jadi serius sekali menjelaskan supaya orang-orang pejabat kafir Quraisy ini mau menerima nasihatnya Nabi. Tapi tengah-tengah, kira-kira perhatikan Ki, tengah-tengah menjelaskan seperti ini, kalau ada ganggu Ki, kan keterlaluan ya, artinya wajar diabaikan karena ini perkara bukan penting lagi, super penting, menyangkut umat. Akhirnya apa? Datang sahabat Sayyidina Ibnu Ummi Maktum, orang buta, datang. Bayangkan nih Pak, tengah-tengahnya Nabi menjelaskan, datang nih, nah potong bicaranya Nabi. Nabi, bahas alak. Maksudnya itu, Nabi mau bertanya. La ilaha illallah. Bukannya Nabi Pak tidak suka ditanya, Nabi itu suka ditanya, cuman momennya tidak pas. Lagi sibuk menasihati pejabat kafir Quraisy supaya mereka mau masuk Islam. Nah potong nih, la ilaha illallah. Akhirnya Pak, ini kan penting Pak, walaupun orang buta penting, tapi ini jauh lebih penting. Bayangkan apa yang terjadi. Nabi itu kayak terganggu menjelaskan, agak mukanya masam begitu. Turun ayat menegur Nabi Muhammad SAW. Turun ayat menegur, mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi, bukankah kamu telah memalingkan wajahmu, yang mana datang kepadamu orang buta? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tidakkah kau tahu itu orang buta kepengen mensucikan dirinya? Akhirnya Nabi Pak, pandangannya ke pejabat-pejabat kafir Quraisy, napalingkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Minta maaf Ki, maafkan Kak, tadi saya terlalu fokus menjelaskan begini. Nah bahas Ki, ini pejabat kafir Quraisy merasa terhina karena pandangannya dialihkan hanya karena seorang buta. Caranya Allah menghantam orang sombong. Itu juga ada makna di dalamnya. Tapi bagaimana? Ya, bagaimana? Nabi akhlaknya, gerak-geriknya Nabi itu diatur dalam Al-Qur'an. Makanya tabi. Kalau ada, sedikit saya tambah. Kalau ada yang tanya, siapa gurunya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Siapa gurunya Nabi Muhammad? Tabi. Kenapa bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dirawat kakeknya meninggal, pamannya meninggal, tidak ada yang boleh hidup, harus meninggal semua. Karena gurunya Nabi Muhammad adalah pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka hidup, bapaknya hidup, mamanya hidup, kakeknya hidup, pamannya hidup, orang-orang akan mengatakan, oh Nabi itu bapaknya diajar Ki, seperti itu pamannya diajar Ki. Tidak boleh Pak. Kalau lihat Ki, orang akhlak yang dipuji siapa? Misalnya ada anak berakhlak, siapa yang dipuji? Bukan anaknya, bapaknya. Masya Allah, ini anak akhlaknya luar biasa, orang tuanya luar biasa mendidik. Itu tidak boleh terjadi. Makanya semua wafat, tidak boleh ada yang mengajar atau mendidik Nabi Muhammad. Yang pantas mendidik Nabi Muhammad adalah pencipta alam semesta. Mana dalilnya? Silahkan buka hadis Nabi. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man yu'allimuk, siapa yang mengajarimu? Nabi menjawab, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi bil Qur'an. Allah yang mendidik saya dengan sebaik-baiknya didikan dalam Al-Quran. Karena itu mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai penutup, selain daripada itu, jangan lalu kita tidak istiqomah baca Quran. Biar sedikit tapi istiqomah. Jangan sampai ada orang bilang, Habib bulan puasa tamat 3 kali, sudah lebaran bulan puasa pisede gaya naji. Ya, biar ini tidak tamat tapi istiqomah jauh lebih baik daripada tamat libur 1 tahun. Kusampaikan Ki, terakhir Profesor Dr. Haji Dasr Daud
almarhum spesialis dokter anak, ketua Asosiasi Dokter Anak Indonesia Timur, meninggalnya Pak, kata susternya cerita ke saya, Bib, belum pernah Pak lihat orang husnul khotimah. Kenapa? Beliau meninggal mengucapkan lebih 10 kali sampai nyawa lepas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai lepas nyawanya. Kenapa? Karena ternyata istrinya mengatakan, suamiku 48 tahun setelah saya menikah pengantin baru, tidak pernah satu kali pun, biar sakit yang penting sadar, meninggalkan baca Quran. Satu hari, satu halaman. 48 tahun. Man istaqama bi qiraatil Quran ala dimmati idda hayatu su'fi dunya la syama fil akhirah. Barang siapa yang istiqomah baca Quran, kata Rasul, saya tanggung jawab kalau hidupnya susah di dunia maupun di akhirat. Kan itu, ayo, berapapun jumlahnya, tidak bisa setengah juz, satu halaman, tidak bisa satu halaman, satu ayat. Yasin, sudah, besok lagi. Tidak apa-apa. Apanya lucu Pak? Jauh lebih lucu kalau libur 1 tahun. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesadaran oleh Allah. Terima kasih, saya harus pamit karena anak jadwal di Masjid Al-Mu'amalah, ya. Lagi sholat, selesai sholat baru ceramah, saya tutup. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.